Assalatu wassalamu ala sayyidina mukhtar wa ala alihi wa ashabihi akhyar amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam mata kuliah teori bimbingan penyuluhan Islam. Dan saya akan membahas tentang teori yang minggu kemarin sudah saya share ya tentang teori psikoanalisis. Apa di sini ada yang lagi buka laptop tidak? Nyimak Bu dosen. Pakai HP, Bu dosen. Oh, ini teh nggak bisa di-share. Kenapa ya? Sebentar. Ada yang bisa share nggak materi yang kemarin? Atau sambil dilihat aja ya? Iya, mangga, Bu dosen. Soalnya ini nggak tahu kenapa nggak bisa dibuka di laptopnya. Udah saya unduh tapi nggak masuk. Oke, kita ini ya sambil yang mau on cam juga boleh. Saya nggak share ya, karena materinya udah saya share di grup minggu kemarin, atau saya share kembali nih, biar sambil dibuka. Nah, udah di share ya, sudah ada di grup. Dan saat ini kita akan membahas tentang teori psikoanalisis. Eh, Jika minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu teori tentang irsyad, kemudian teori tentang penyuluhan, teori tentang apalagi bimbingan ya. Kalau kemudian konseling secara Islamnya seperti apa, dan sekarang kita akan eh, menuju pada konseling, teori-teori konseling dalam psikologi umum atau psikologi barat. Dan yang pertama itu saya akan membahas teori psikoanalisis. Mungkin Bapak Ibu sudah sebelumnya sudah mendengar ya teori psikoanalisis, atau sudah saya share di grup juga, bahwa teori psikoanalisis itu adalah sebuah teori psikologi yang mana di ini ya di apa ditemukan, atau yang pertama mendirikannya itu adalah yang bernama Sigmund Freud. Sigmund Freud ini merupakan pelopor psikologi modern, dan beliau itu lahir tahun 1856 di Moravia ya. Beliau merupakan seorang psikolog Austria yang mengubah cara kita memahami pikiran manusia. Dan beliau juga disebut dengan Bapak Psikoanalisis. Jadi psikoanalisis ini salah satu teori-teori psikologi yang sudah sangat klasik terdahulu, tetapi ilmunya sangat dipakai sekarang. Jadi itu juga psikoanalisis merupakan dasar dalam psikologi, yang mana yang basic atau dasar itu, meskipun itu hanya sebagian kecil, tetapi tanpa psikoanalisis kita tidak bisa atau kurang memahami teori-teori tentang psikologi ke depannya, atau tentang konseling ke depannya. Kenapa BPI, Bimbingan Penyuluhan Islam itu membahas tentang psikologi? Karena ilmu psikologi sangat berkaitan dengan ilmu bimbingan penyuluhan atau ilmu bimbingan konseling ya. Itu ilmunya itu sangat beririsan sama ilmu yang kita gunakan saat ini. Nah, kita harus tahu ya bahwa pendirinya itu bernama Sigmund Freud. Kalau ditulisnya itu Sigmund Freud ya, tapi dibacanya Sigmund Freud. Nah, beliau ini ya eh, mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya itu manusia ditentukan oleh masa kecilnya. Artinya, setiap tingkah laku manusia ketika ia remaja, dewasa, kemudian sampai tua pun dia dipengaruhi oleh masa kecilnya saat berumur 1 sampai 6 tahun. Jadi manusia ini mempunyai struktur kepribadian tersendiri, yaitu yang dinamakan oleh Sigmund Freud ini bahwa manusia ini memiliki yang namanya id,
ego, kemudian super ego. Tetapi sebelum ke sana, ya kita akan membahas dulu bahwa manusia ini kenapa ditentukan oleh masa kecilnya? Karena sebenarnya setiap apa yang kita lakukan ini itu apa yang artinya perilaku yang kita lakukan itu disebut dengan perilaku yang sadar. Jadi kita berada di alam sadar. Tetapi kita di bawah sadar itu dipengaruhi oleh usia kita 0 sampai 6 tahun. Artinya seperti ini. Contohnya ketika kita misalnya baru bangun dan bangun dari tempat tidur, kadang kita tidak menyadari eh, yang kita gunakan kaki yang mana dulu, apa kaki kanan atau kaki kiri, dan kemudian kita jalan ke WC tanpa harus berpikir gitu. Jalan mau ke dapur, ke WC belok kiri, kita kadang tidak usah berpikir. Otak itu kata Sigmund Freud itu perilaku bawah sadar kita di masa lalu. Jadi dalam diri kita itu ada tiga aspek kesadaran, ya. Kita itu ada yang namanya alam sadar, kemudian alam prasadar, dan kita itu seperti gunung es, ya, es burn. Eh, Gunung es yang ada di tengah lautan, yang mana puncaknya itu di atas lautnya itu air laut sampai ke bawah itu sangat besar dan sangat dalam. Dan yang sebenarnya alam sadar kita itu hanya sebagian kecil aja yang terlihat di atas air laut, ya. Mungkin bisa Ibu lihat, Ibu Bapak lihat di PPT-nya, ya. Ada seperti gunung es itu, dan alam yang di atas air laut itu dinamakan dengan alam sadar kita. Jadi kesadaran kita itu hanya segitu. Kemudian alam bawah sadar kita yang mempengaruhi kita itu sangatlah besar. Artinya yang kita lakukan ini banyaknya itu adalah alam bawah sadar. Kadang bicara itu tidak usah dipikirkan, langsung asal ngomong gitu, asal berperilaku, asal apa aja, itu sebenarnya udah ditentukan oleh masa lalu kita. Jadi ada alam bawah sadar kita di masa lalu. Seperti itu menurut Sigmund Freud. Ya, kemudian tiga tingkat kesadaran menurut Sigmund Freud itu, yang pertama tadi alam sadar, bahwa tingkat kesadaran ini merupakan segala sesuatu yang kita sadari, ya. Baik pikiran, perasaan, kemudian persepsi, daya ingat kita itu merupakan sedang aktif. Artinya kita itu sebenarnya jarang menyadari kita sedang ada di mana, sedang apa saat ini, sedang ngobrol kah? Kadang pikiran kita itu kemana aja melayang-layang gitu. Nah, itu yang alam sadar itu sesuatu yang kita sedang sadari saat ini. Dan kemudian ada yang dinamakan dengan alam bawah sadar atau alam tak sadar, yaitu merupakan alam yang terdalam yang menyimpan pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan kita yang tertekan atau tidak dapat diakses secara sadar, namun terus mempengaruhi tindakan dan emosi kita saat ini. Nah, ada juga alam prasadar, yaitu berupa ingatan dan pengetahuan yang tidak aktif saat ini, tapi sekali-kali bisa diakses oleh kita dengan sangat mudah. Misalnya, kita setiap waktu kita kan tidak ingat, misalnya nomor HP kita, nomor rumah kita, tetapi ketika kita, karena kita memaksakan untuk mengingat hal tersebut. Nah, itu disebut dengan alam prasadar. Kalau alam bawah sadar itu sesuatu yang sebenarnya kita tidak ingat. Misalnya pada masa kecil 0 sampai 6 tahun kan kita tidak ingat. Tetapi kita bisa mengingatnya kembali ketika kita mencoba untuk ingin mengingatnya. Misalnya dengan terapi hipnoterapi gitu, ya, hipnotis seperti itu, atau ada terapi-terapi dalam psikoanalisis seperti asosiasi bebas dan lain-lain. Nanti kita apa belajar dengan teknik-tekniknya. Nah, kemudian manusia ini menurut Bapak Sigmund Freud itu memiliki ini, ya, kepribadian. Kepribadian apa saja manusia itu ada tiga. Yang pertama itu disebut dengan id, kemudian yang kedua disebut dengan ego dan super ego, ya. Jadi ada id,
ego, dan superego. Yang pertama ini manusia tersebut ya punya yang namanya id. Id itu kalau dalam bahasa tasawuf atau bahasa kita sehari-hari itu seperti nafsu. Atau id itu adalah sesuatu kesenangan yang sangat sekali ingin kita lakukan, kesenangan-kesenangan dalam indera-indera kita gitu. Kesenangan kita itu eh jadi hawa nafsu ingin makan, minum yang berlebihan, ingin kaya, ingin seks dan sebagainya, itu namanya id. Dan id itu merupakan naluriah dalam diri manusia. Nah, id itu juga merupakan dorongan naluriah dan primitif yang ada sejak lahir. Jadi seperti sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita ya. Kemudian beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan, mengingatkan kepuasan segera tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Jadi kita mau apapun itu adalah id. Eh, Mungkin Bapak Ibu lebih tahu ya, seperti hawa nafsu kita maunya apa yang susah untuk dikendalikan itu namanya ego. Kalau id itu kesenangan ya, kalau super ego itu kebalikan. Dalam diri kita itu juga ada yang dinamakan super ego. Super ego itu seperti pengawasan dalam diri kita. Super ego itu terdiri dari norma, nilai. Norma itu aturan. Misalnya aturan dalam keluarga, aturan dalam apa hukum-hukum, kemudian ada nilai-nilai yang menurut kita mengetahui mana yang baik dan mana yang benar itu adalah nilai yang kita angkat dalam diri kita gitu, yaitu pengawas dalam diri kita, bisa berupa nilai sosial atau norma yang dipelajari, menanamkan etika dan standar ideal itu untuk berfungsi sebagai hati nurani kita ya. Jadi itu dinamakan super ego. Kalau id itu kesenangan, maka super ego itu adalah aturan-aturan yang membatasi kita. Nah, ada juga di dalam diri kita juga itu ada yang dinamakan ego. Nah, kalau ego itu penengahnya. Jadi yang menyeimbangkan antara id dan antara super ego. Artinya ego ini menyeimbangkan kesenangan kita, kemudian disesuaikan dengan ini ya, disesuaikan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi ketika kita mau bersenang-senang tetapi kita melihat aturan yang berlaku dalam hidup ini, maka si ego ini menyesuaikanlah kesenangan itu disesuaikanlah dengan norma-norma dan aturan dengan nilai-nilai tersebut. Atau lebih mudahnya kita bisa membuat contoh ya. Id id kesenangan itu seperti seekor kuda, kuda liar yang ada di kuda liar yang dia itu selalu ingin bergerak sangat cepat ya, bergerak di luar kendali, maunya lari, maunya loncat, dan dia itu maunya seperti itu id. Kemudian super ego itu ibarat jalan ini ya, jalan pacuan kudanya, jalannya. Jadi jalannya yang membuat si ini dibatasi. Dia nggak bisa ke sana kemari karena punya jalannya tersendiri gitu. Jalannya jadi dia kadang harus belok ke kanan, belok ke kiri gitu. Ada jalan pacuan kudanya. Dan si ego itu, penengahnya itu, penyeimbangnya itu ibarat pengendalinya yang menunggang kudanya. Dia harus mengendalikan nih eh, si dia harus mengendalikan si kuda ini, kadang harus berlari cepat, kadang harus pelan-pelan, harus hati-hati itu biar sesuai dengan Tadi jalannya, sama dua dengan aja. norma itu. Nah, itulah dinamakan dengan id, ego, dan super ego. Ketiganya itu harus ada dalam diri kita ya sebagai penyeimbang dalam diri kita. Atau misalnya contohnya seperti ini, id sama super ego itu seperti id itu جعلنا kan kita pernah الرحمن lihat ya مالك يوم الدين dalam إياك نعبد وإياك eh, نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا eh الضالين. sebentar, ini kepencet. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hajah Anti Susi, ini dari maaf sunnah Hajah Susi. Al-Farqi Abdullah Baknul Muhammad. Nah, Haji Susi mau buka mic-nya. Ya, masih ini bisa. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Bu Dosen. eh Tadi sampai mana? Id, ego, dan super ego ya.
Kita lanjut ke ini, ke mekanisme pertahanan ego. Nah, kita kan tadi sudah membahas tentang ego itu yang menyeimbangkan antara id dan super ego. Nah, kemudian ada yang namanya mekanisme pertahanan ego. Ego itu kadang harus menyesuaikan nih untuk supaya tidak menyakiti diri kita sendiri. Jadi ketika kita punya kesenangan atau id, misalnya kita maunya, misalnya ada orang ya, ada sesuatu lah yang terjadi kepada diri kita dan ingin ide itunya hawa nafsunya kita itu kan inginnya marah-marah, inginnya apa, membalas balik atau apa. Nah, tetapi ada norma super ego yang membatasi kita supaya kita itu tidak berbuat semau kita karena ada aturan yang berlaku. Maka si ego itu harus jadi penengah kepada kita. Nah, ego dalam diri kita ini harus bagaimana? Itulah ada yang dinamakan dengan mekanisme pertahanan ego. Ego kita itu harus mempertahankan ego kita. Nah, ego itu ada sisi pertahanannya dan ada beberapa ini ya strategi dalam psikologis ego kita. Di antaranya yang pertama itu ada yang dinamakan dengan ini ya. Di sana sudah ada dituliskan ya represif. Sebentar sambil saya buka ya. Karena kalau misalnya ego tidak punya pertahanan, itu akan membuat kecemasan dalam diri kita. Jadi ketika kita punya kemauan yang berlebih, tetapi norma aturan moral tidak mendukung kita, itu biasanya ada kecemasan dalam diri kita. Ada yang tidak selesai dan harus diselesaikan, maka harus ada pertahanan tersebut ya. Mekanisme pertahanan itu diantaranya itu ada yang namanya, bentar. Yang pertama itu ada represi ya. Represi itu artinya meluapkan isi kesadaran yang traumatis atau bisa membangkitkan kecemasan, mendorong kenyataan yang tidak bisa diterima kepada ketidaksadaran atau menjadi tidak menyadari hal-hal yang menyakitkan. Atau di sini disebutkan penekanan ingatan traumatis atau pikiran yang mengancam ke alam tak sadar untuk menghindari rasa sakit psikologis. Artinya gini, kalau represi itu adalah menghilangkan ingatan kita yang traumatis. Kita ingatan kita dalam alam sadar kemudian ditekankan, dihilangkan supaya dia masuk kembali ke alam bawah sadar. Contohnya ketika kita masih kecil ya, mungkin kita pernah melakukan atau terjadi kepada kita sesuatu yang tidak mengenakan. Contohnya misalnya kita melakukan sesuatu yang membuat kita malu, misalnya ngumpul di celana atau apa. Dan itu kan sesuatu yang tidak mengenakan. Kalau kita ingat-ingat terus, maka kita merasa bodoh gitu ya, merasa eh, kenapa harus bertindak seperti itu, menyalahkan diri sendiri, atau kita merasa dibully orang lain, ditertawakan orang lain, maka si kita itu ingin mempertahankan diri kita supaya tidak tersakiti, maka ingatan tersebut dilupakan. Jadi dihilangkan begitu saja, tetapi bukan hilang dalam kesadaran kita, padahal ingatan tersebut ada di alam bawah sadar kita dan bisa terbawa sampai kita dewasa. Contohnya kita menjadi malu bertemu dengan banyak orang. Jika kita melakukan kesalahan, kita selalu merasa bersalah. Itu adalah hasil dari ingatan kita, ingatan traumatis kita yang ditekan dan dilupakan gitu saat itu. Nah, itu namanya represi atau banyak contohnya ya. Atau kita kadang sudah dewasa juga seperti itu ya, ketika ada sesuatu yang terjadi dan memalukan, rasanya ingin melupakan. Dan kadang itu lupa sejenak, tetapi itu ternyata sakitnya itu masih ada, meskipun lupa akan kejadiannya, tetapi sakitnya itu masih ada. Apalagi misalnya kalau kita apa merasakan lagi sakitnya di problem-problem selanjutnya gitu. Nah, yang kedua itu tadi kan represi. Yang kedua itu dinamakan rasionalisasi. Nih, kalau rasionalisasi ini, rasionalisasi itu adalah menciptakan alasan-alasan yang baik guna menghindarkan ego dari cedera atau menciptakan penjelasan logis untuk membenarkan perilaku atau keputusan yang sebenarnya didorong oleh motif tak sadar. Contohnya nih, eh, seorang laki-laki misalnya atau seorang
laki-laki yang ditinggalkan perempuannya, misalnya ya istrinya selingkuh nih sama orang lain, maka kita itu untuk menyelamatkan ego kita supaya tidak tersakiti, maka si ingatan tersebut dirasionalisasikan, di apa ya, diterjemahkan ke akal dan logika kita. Contohnya dengan kita menyebutkan bahwa oh memang laki-laki yang selingkuh itu tidak pantas dengan saya. Laki-laki itu tidak baik, maka dia itu selingkuh dengan orang yang tidak baik. Sedangkan saya baik nih, maka saya juga harus mendapatkan seseorang yang lebih baik lagi. Misalnya gitu. Atau contoh banyak yang lainnya ya, untuk menyelamatkan ego kita dengan memikirkan sesuatu yang lebih bagus daripada itu. Itu namanya dengan rasionalisasi. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan displacement, ya. Displacement. Displacement itu mengarahkan energi kepada objek atau orang lain. Eh, eh, atau mengalihkan emosi dari target asli ke target yang lebih aman atau dapat diterima. Contohnya seperti ketika ada orang yang membuat kita sangat marah, tetapi kita itu sebenarnya ingin melampiaskan, ingin mukul, ingin apa gitu ya, karena sangat emosi. Tetapi ketika kita mau mukul orang tersebut kan, kata moral, kata superego itu tidak boleh. Itu melanggar hukum, menyakiti orang lain. Maka kita mengalihkan nih, harusnya memukul orang tersebut, maka memukulnya misalnya ke bantal, ke kasur, misalnya. Nah, itu displacement. Itu juga untuk mengalihkan, mempertahankan ego kita supaya kita tidak tersakiti. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan proyeksi. Nah, kalau proyeksi itu mengatribusikan perasaan atau pikiran sendiri yang tidak diinginkan kepada orang lain. Proyeksi itu kan seperti proyektor ya. Proyektor itu kan ketika laptop nyala, kemudian dengan proyektor si nyalanya itu pindah ke tembok atau ke alat itu yang putih itu. Nah, artinya proyeksi itu eh, jadi memancarkan kepada yang lain. Jadi ketika misalnya nih, itu proyeksi itu ya, misalnya seperti eh, kita itu seperti gini, ketika kita tidak suka sama orang lain, kadang kita itu tidak jujur kepada diri sendiri, kita tidak suka sama dia. Justru kadang kita malah menyalahkan orang lain tersebut. Justru kita yang menyebutkan bahwa, oh orang tersebut kenapa ya gitu sama saya misalnya. Kenapa dia tidak mau bicara sama saya, tidak mau melihat saya. Jangan-jangan dia yang tidak suka sama saya. Gitu. Jadi bukannya menyalahkan diri sendiri, tapi menyalahkan orang lain justru yang membenci kita. Itu proyeksi namanya. Jadi ketika kita punya sifat yang tidak bisa diterima dalam diri kita, tapi kita kadang tidak mau itu karena ego kita mengatakan bahwa kita tidak seperti itu, ingin mempertahankan ego kita. Jadi malah em, apa menyalahkannya ke orang lain, memproyeksikannya kepada orang lain. Kemudian pertahanan ego juga ada yang dinamakan dengan penyangkalan. Penyangkalan itu pertahanan melawan kecemasan dengan menutup mata terhadap keberadaan kenyataan yang mengancam gitu. Seperti menolak menerima realita yang menyakitkan atau tidak menyenangkan. Contohnya, misalnya, ketika ada kabar duka, ada yang meninggal, atau ada yang meninggal, contohnya ya, kita itu pasti yang pertama itu penyangkalan, tidak terima. Ah, ini tidak mungkin dia meninggal. Tadi juga saya baru ketemu, tidak mungkin, itu pasti bohong gitu. Nah, itu penyangkalan. Ah, ini mungkin mimpi nih. Saya nggak percaya ini terjadi. Dan itu mimpi, itu bisa seperti itu ya. Jadi yang pertama itu biasanya penyangkalan. Menyangkal realitas itu terjadi. Nah, ada juga yang dinamakan di sini eh, segitu ya, kalau di PPT, tapi ada juga yang lainnya ini seperti regresi ini. Kalau tadi kan yang pertama itu represi. Kalau represi menekankan ingatan, melupakan ingatan tersebut kalau perkembangan yang lebih awal. Jadi kadang ego itu seperti sekarang ya, misalnya ada orang misalnya berusia 35 tahun atau sampai 40 tahun, tetapi dia eh jadi perkembangannya itu harusnya kan sudah dewasa, tetapi mungkin ada masa lalunya yang belum selesai. Jadi kadang ia ingin seperti kembali kepada masa anak-anak. Misalnya saya waktu kecil
tidak boleh beli mainan, dan sekarang saya punya uang, saya harus beli mainan-mainan tersebut, mainan anak kecil. Tetapi kenyataannya super ego moralnya atau eh, norma udah dewasa, bukan anak kecil lagi. Maka si ego itu ya, si ego sebagai penyeimbang, dia punya pertahanan tersendiri. Oh, oke, saya bisa kembali kepada anak muda, tetapi di usia saya sekarang, maka saya bisa misalnya dengan contoh menjadi ibu-ibu yang gaul, ibu-ibu yang seperti anak muda, misalnya yang gaul, yang gayanya seperti anak muda, maka ketika saya punya koleksi-koleksi seperti mainan anak kecil itu tidak membuat saya malu, atau saya juga bisa diterima oleh masyarakat. Itu seperti itu contohnya ya. Atau yang dulu mungkin tidak tercapai oleh dia. Nah, kemudian ada juga sublimasi. Nah, kalau sublimasi ini menggunakan jalan keluar yang lebih tinggi atau yang lebih diterima secara sosial. Yang terakhir itu sublimasi, itu contohnya pertahanan ego dalam diri kita, tetapi kita bisa melakukannya diterima oleh sosial. Misalnya, ketika kita oleh masyarakat dicap orang yang kurang, yang lemah, misalnya orang yang kurang lah ya, tetapi kita ingin membuktikan diri kepada mereka, maka kita misalnya melampiaskan kepada kita sering berolahraga, misalnya kalau anak remaja ya, dia sering berolahraga sehingga ikutan lomba-lomba dan dia dihargai karena memenangkan lomba-lomba tersebut, misalnya gitu. Atau kalau misalnya ibu-ibu jadi melampiaskan ke arah-arah yang positif dan diterima masyarakat. Jadi itu apa saja ya, bisa olahraga, bisa organisasi misalnya, atau pengajian, itu juga kan pengalihan kesalahan dalam diri kita, ego dalam diri kita. Itu tadi mekanisme pertahanan ego. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap perkembangan psikoseksual. Nah, kenapa di sini ada tahap perkembangan psikoseksual? Karena pada tahap psikoanalisis ini ya, kita harus tahu bahwa Bapak Sigmund Freud ini, beliau itu pemikirnya ya, dalam pemikir dalam psikologinya sangat berlandaskan kepada seksualitas. Artinya eh, bukan hanya seks itu ya yang tabu yang sering kita pikirkan macam-macam itu, bukan, tetapi sebagian itu memang benar. Jadi antara perempuan dan laki-laki dan keinginan dalam diri kita, itu hawa nafsu ya, di antaranya itu ada seksualitas itu tersendiri ya. Makanya dia itu membuat fase-fase yang mana di sini dituliskan ada 5 fase ya, fase oral, fase anal, fase falik, fase laten, dan fase genital. Tetapi yang sebenarnya yang sangat berpengaruh itu kan dari 0 sampai 6 tahun, artinya dari fase oral, fase anal, dan fase falik saja. Cuma 3 fase saja yang lebih dikenalnya. Nah, yang pertama itu ada yang dinamakan dengan fase oral. Fase oral itu usia 0 sampai 1 tahun. Oral itu mungkin ibu bapak tahu ya. Fase oral itu di mana setiap anak itu kan oral. Oral itu mulut. Jadi maunya makan, minum, menyusui gitu ya. Kalau 0 sampai 1 tahun. Menyusui, kemudian apa lagi? Kepuasan. Jadi kepuasan itu berpusat pada mulut melalui aktivitas menyusu, menghisap, dan menggigit. Artinya, eh, jadi setiap bayi harus melewati fase tersebut untuk memuaskan mulut dia. Itu dalam fase oral. Karena itu dengan fase oral itu bisa menghasilkan kepribadian yang dependen atau agresif oral. Jadi yang mandiri. Bahkan kalau misalnya terlewat fase oral itu, dikhawatirkan si bayi ini menjadi nanti ke depannya menjadi orang yang eh, rakus atau serakah gitu ya. Bahkan karena kurang memperoleh makanan dan cinta pada awal-awal tahun kehidupan. Nah, sedangkan anak yang biasanya itu yang sesudah dewasanya, takutnya dia itu menjadi anak yang merasa tidak diinginkan, kemudian merasa tidak diterima, tidak dicintai, cenderung mengalami kesulitan yang besar untuk menerima dirinya.
kalau terlewati fase oral tersebut. Dan yang kedua itu adalah fase anal ya. Kalau oral tadi mulut, kalau anal itu ini ya tempat pembuangan yang belakang, anus itu ya. Itu fase anal artinya. Tetapi maksudnya adalah pada fase 1 sampai 3 tahun itu eh, bahwa seorang anak itu kan biasanya ada fase toilet training ya, di mana anak itu harus bisa menahan dirinya dari buang air kecil, buang air besar, sehingga harus pada tempatnya. Dan itu fase itu katanya tidak boleh terlewati karena itu pada fokus pada kontrol kontrol buang air besar dan kecil gitu. Jadi itu untuk membentuk apa kemandirian dan rasa pencapaian seorang anak. Sehingga pada fase oral ini menuntut individu untuk mengalami rasa bergantung yang sehat, menaruh kepercayaan pada dunia, menerima cinta, ya, dan sebagainya. Nah, biasanya nih kalau katanya kalau dalam fase anal ini berlebihan itu biasanya apa berkaitannya dengan masalah kebersihan juga, perfeksionis juga. Kalau berlebihan membuat si anak perfect, keras, obses dalam kebersihan nantinya ya ketika dewasanya. Tapi kalau misalnya kurang nih, kurang di pada usia segitu, kurang fase analnya, kurang toilet trainingnya, malah dibiarkan saja anak misalnya di mana saja atau di pampers sampai usia besar gitu ya. Nah, itu justru membuat si anak kurang teratur, kemudian tidak disiplin, boros, kurang dalam kebersihan, dan sebagainya ya. Itu fase anal. Kemudian yang ketiga itu ada fase falik. Fase falik itu 3 sampai 6 tahun. Jadi kalau tadi anus yang belakang, sekarang maju ke depannya, ke yang bagian depan atau kemaluan ya. Nah, biasanya nih pada fase falik ini kesadaran terhadap perbedaan gender mulai muncul. Anak mulai menyadari bahwa dia itu apakah dia perempuan ataukah dia laki-laki gitu. Dia mulai menyadari ibunya perempuan, ayahnya laki-laki, menyadari lawan jenis. Kemudian anak juga mengidentifikasi diri dengan orang tua berjenis kelamin sama atau mengembangkan identitas gender. Jadi saya itu sama, kalau anak laki-laki, oh saya sama dengan ayah saya. Kalau anak perempuan, oh saya sama dengan ibu saya gitu. Itu pada fase falik. Tapi pada fase ini juga, kata Sigmund Freud, biasanya anak usia 3 sampai 6 tahun juga itu ada masa di mana dia merasakan seksualitas gitu, mulai menyadari bahwa dia punya kelamin tersebut, dan ada dia juga mulai disertai oleh fantasi-fantasi seksual ya. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu yang punya anak, dan sebenarnya anak itu mulai menyadari pada usia tersebut. Jadi kalau ada yang misalnya apa yang namanya anak ingin lebih tahu tentang itu gitu ya. Nah, itu sebenarnya pada fase tersebut. Tapi kenapa setelah usia 6 tahun ke atas, kadang si anak lupa. Karena mereka terdistract oleh kegiatan-kegiatan yang banyak, misalnya di sekolah, di apa gitu ya, keingintahuan yang berlebih terhadap dunia misalnya. Sehingga anak lupa akan hal itu. Padahal pernah mengalami fase tersebut, fase falik. Nah, pada fase falik juga merupakan perkembangan periode perkembangan hati nurani. Jadi anak belajar mengenal standar-standar moral, belajar mengenal cinta gitu, mencintai lawan jenis. Maksudnya anak perempuan biasanya dekat dengan bapaknya karena bapaknya merupakan laki-laki yang laki-laki pertama. Jadi cinta pertama bagi anak perempuan. Begitu pula seorang ibu merupakan cinta pertama bagi anak laki-laki gitu. Nah, bagaimana jika terlewat pada masa falik ini, atau misalnya anak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan pada fase falik ini, biasanya nih anak ini sulit menjalin hubungan ketika usia dewasa. Kemudian ada juga anak itu yang mengalami identitas gender. Misalnya ketika anak yang sudah dewasa, padahal dia perempuan, tetapi dia bergaya seperti laki-laki, atau dia laki-laki bergaya seperti perempuan, dan menurut psikolog ini ya, psikoanalisis, dia itu punya masalah pada fase faliknya. Bisa jadi orang tuanya mungkin broken home, bercerai, kemudian si anak tidak anak
tidak merasakan kasih sayang dari bapaknya, misalnya anak perempuan tidak merasakan kasih sayang dari bapaknya, begitu pula anak laki tidak merasakan kehangatan keluarga lah intinya ya. Eh, itu ada identitas gender dalam diri anak. Kemudian ada juga gangguan perilaku atau agresif atau impulsif juga. Nah, nah, kalau masa dari 6 tahun ke atas, masa remaja itu kalau menurut Sigmund Freud itu dipengaruhi oleh masa kecilnya juga. Jadi tidak perlu dibahas katanya. Nah, seperti itu ya. Itu tentang teori-teorinya. Dan kita beralih ke ini ya, Bapak Ibu. Jadi saya rencananya hari ini akan membahas teori dan teknik psikoanalisis dan untuk besok hari Sabtu akan membahas teori dan teknik behavior. Jadi supaya dua-duanya dapat disampaikan. Jadi tekniknya sekarang juga, teori dan tekniknya sekarang di psikoanalisis dan nanti di mata mata kuliah teknik eh, saya akan membahas teori dan teknik tentang behavior. Nah, kita lanjut ke tekniknya ya. Saya belum share ya kalau yang tekniknya, saya bisa share di sini nih. Ntar Bu, PPT-nya Bu. Oke, nih sudah muncul? Belum Bu, belum. Bentar lagi. Udah, ya Bu. Udah. Nah, ini teknik konseling psikoanalisis nih. Nih, untuk apa? Tujuan konseling psikoanalisis ini untuk apa? Yang pertama itu untuk rekonstruksi kepribadian, yaitu membentuk kembali struktur kepribadian yang sehat dengan memperkuat ego dan menyelaraskan id serta superego. Jadi kan kita ingin menggali alam bawah sadar seseorang ya ketika ada klien yang datang kepada kita, maka kita itu nanti yang pertama itu kan ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama menjalin hubungan seperti biasa ya, hubungan antara konselor dengan klien. Kemudian yang kedua identifikasi masalah pada klien, kenapa klien datang ke sana, masalahnya apa, sesudah masalahnya digali, terutama masalah ketika masa kecilnya ya masalah-masalahnya ya mungkin belum digali sepenuhnya sih. Nah, kita juga bisa menentukan ini harus diberi apa ya terapi seperti apa. Nah, maka nanti diberikan konseling dan bisa juga menggali masalah dengan teknik ini, psikoanalisis ini. Sesudah diketahui masalahnya, maka kita nanti bisa rekonstruksi kepribadian. Artinya kepribadian si anak waktu itu bisa kita bentuk ulang. Karena kalau masalah eh, zaman dulu di alam bawah sadar, kemudian kita mengetahuinya, nanti kita membuat anak itu sadar kembali bahwa atau dewasa ya, siapa aja klien tentang masa lalunya, nanti sama-sama untuk berdamai, misalnya berdamai dengan masa lalunya atau mencari solusi yang tepat untuk menangani masalahnya juga. Nah, yang kedua itu untuk eksplorasi masa lalu. Ya, seperti tadi, mengungkap, mengalami pengalaman traumatis atau pengalaman yang penting dari masa kecil, terutama periode kritis usia 2 sampai 5 tahun yang membentuk kepribadian dasar. Makanya ya, eh, apa anak 0 sampai 6 tahun itu kenapa disebut golden age ya? Masa-masa emas itu karena memang seberpengaruh itu terhadap kepribadiannya. Jadi anak itu bukan hanya dituntut untuk cerdas membaca, cerdas menulis pada masa anak-anak, justru harus kepribadiannya lah, spiritualnya yang kita bentuk untuk supaya dia mentalnya kuat sampai dewasa, spiritualnya juga kuat gitu sampai dia dewasa. Jadi salah kalau disebut golden age, masa-masa emas hanya untuk belajar mengembangkan kognitif otaknya untuk belajar belajar apa ilmu-ilmu baca, berhitung, menulis itu tentu kesalahan besar. Bukan berarti tidak boleh, tetapi itu hanya sebagian kecil yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu ada kesadaran mekanisme pertahanan. Jadi membantu klien mengenali mekanisme pertahanan dirinya. Seperti apa? Apakah si klien ini melupakan masa lalunya itu dengan represi misalnya?
Atau klien ini menyalahkan orang lain atas dirinya, seperti proyeksi. Atau klien ini menyangkal, menolak akan apa yang terjadi dalam dirinya, seperti denial itu ya, yang mengalami pertumbuhan psikologis. Atau ada juga nih tadi yang terlewat ya, eh, apa pertahanan ego itu, ada juga yang dinamakan ini tadi terlewat, maaf. Apa ya? Oh, formasi reaksi. Formasi reaksi itu jadi kita benci kepada orang lain, tetapi kita berperilaku sebaliknya. Jadi eh, seperti seolah-olah karena saking bencinya ya, seolah-olah mencintainya di depan dia. Tapi mencintainya itu hanya keberpura-puraan, tapi mencintainya itu yang ekstrim. Kalau saya mengartikan seperti ini, misalnya ada laki-laki yang selingkuh ya. Kenapa dia Kenapa kalau ke istrinya itu dia berpura-pura sangat baik gitu. Seolah, tapi itu ketahuan karena dia perilakunya menjadi tidak normal, menjadi suatu yang melebihi kewajaran. Maka itu bisa jadi pertahanan ego dia untuk keberpura-puraannya itu tadi. Ya seolah-olah mencintai padahal membenci dan menusuknya dari belakang. Contohnya seperti itu ya. Nah, itu juga nanti kita kenali mekanisme pertahanan si klien tersebut. Kemudian yang keempat itu ada resolusi konflik internal. Jadi mengidentifikasi dan menyelesaikan pertentangan antara keinginan, realitas, dan nilai moral. Jadi nanti kita selesaikan yang mana apa saja yang membuat kita cemas itu. Karena kecemasan itu ketika keinginan kita tidak sesuai dengan realita kita. Nah, kemudian kita ini ya, bentar. Kita lanjutkan. Nih, teknik pertama ini namanya asosiasi bebas. Asosiasi bebas itu membuka gerbang bawah sadar. Nah, pada teknik ini, klien yang datang kepada kita diminta untuk mengungkapkan semua pikiran yang muncul dalam benak mereka tanpa disensor. Caranya dengan si klien itu, kan misalnya di ruang konseling nih, atau kita punya ruangan ada kursi yang memanjang. Nah, klien itu disuruh tiduran di kursi tersebut. Tiduran tapi bisa pakai bantal misalnya, jadi agak apa mendongak ke atas, terlentang. Kemudian kita sebagai konselor duduk belakang di belakang kepala si klien. Jadi si klien tidak melihat kita, tapi si klien melihat ke sekelilingnya. Nah, ini itu untuk supaya apa? Supaya terjadinya proses katarsis emosional. Katarsis itu proses melepaskan. Jadi si klien itu harus melepaskan beban penatnya dalam diri dia gitu. Nah, caranya dia itu si klien itu eh, menceritakan apapun yang terjadi, apapun yang ingin dia katakan. Jangan sampai kita memotong pembicaraannya. Jadi si klien ini membicarakan A, B, C, meskipun kadang tidak nyambung, tetapi suruh bicara apapun. Tapi si klien ini jangan sampai tertidur gitu. Klien menutup matanya, tapi jangan sampai tertidur karena pada masa ketika klien berbaring itu dia sedang berada di fase eh, sadar dan alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar itu ketika klien bermimpi, ya sampai tidur terlelap itu alam bawah sadar. Tapi ketika klien tidak tidur tapi sadar juga, jadi mun kata Sunda mah lep-lepan gitu ya. Kalau sambil berbaring itu kan biasanya kita sebentar lagi mau tidur gitu ya. Itu udah kebiasaan. Nah, biasanya pada posisi tersebut kesadarannya itu sedang di bawah normal. Nah, mungkin nanti kita bisa coba ya. eh, Pada diri kita bisa atau pada siapapun. Nah, itu bisa biasanya itu menggali masa lalu kita. Jadi mau tidak mau si klien ini pasti akan kembali ke masa lalunya. Terutama klien kan sudah dikasih tahu nih nanti membicarakan masa lalu. Jadi yang tadinya dia tidak sadari yang ada di alam bawah sadar nanti terbawa ke alam sadar dan dibicarakan oleh dia gitu. Nah, katarsis ini dia itu kan melepaskan traumatik-traumatik di masa lampau. Nah, disebut dengan katarsis. Ini untuk menghasilkan
menghasilkan peredaan sementara atas pengalaman-pengalaman menyakitkan yang dialami klien, tidak memainkan peran utama dalam proses treatment. Katarsis ini ya, tadi pelepasan ini mendorong klien untuk menyalurkan sejumlah perasaannya yang terpendam, gitu. Karenanya eh, membantu klien memperoleh pemahaman dan evaluasi diri yang lebih objektif untuk menafsirkan makna-makna utama dari asosiasi bebas ini. Nah, pada asosiasi bebas ini, tugas konselor seperti apa? Nah, konselor itu harus bisa menafsirkan apa yang dikatakan oleh klien. Tapi jangan sampai ketika si klien membicarakan segala hal, jangan sampai dipotong. Nanti ditafsirkannya di akhir saja, di akhir-akhir. Gitu. Nah, karena kalau misalnya kita ngomong di tengah-tengah, itu bisa menghalangi dan mengacaukan klien gitu. Padahal klien itu pasti sedang membicarakan isyarat-isyarat yang bisa kita gali. Meskipun tidak semuanya dia ceritakan, tapi nanti ada sesuatu yang mengisyaratkan. Misalnya dia mengatakan, saya pernah merasa ketakutan karena apa gitu. Oh, nanti kita di akhir dievaluasi. Oh, kamu sepertinya ada rasa takut, misalnya. Kamu sepertinya ada rasa cemas, gelisah, atau apa saja yang menggiring klien ke perasaannya di masa lalu tersebut. Meskipun tidak ingat detailnya secara jelas, tapi mungkin perasaan, kalau perasaan mah sampai kapanpun akan teringat ya. Nah, gitu. Itu kata itu teknik asosiasi bebas. Nah, jadi konselor bisa mengidentifikasi pola pikir tersembunyi, kemudian konflik bawah sadar dan asosiasi mental yang mengungkap akar masalah psikologi klien. Dan yang kedua nih ada analisis mimpi. Jadi psikoanalisis ini sangat percaya bahwa mimpi itu mempunyai arti. Artinya bukan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar mimpi, ada mimpi dalam apa primbon mungkin ya, arti mimpi menurut primbon Jawa misalnya. Tapi kalau primbon Jawa itu kan mengartikan mimpi dalam sebuah kepastian. Misalnya mimpi datang ular, dia menjadi apa gitu. Mimpi punya bayi, dia jadi apa? Kepastian-kepastian tersebut. Tetapi kalau dalam psikoanalisis mengatakan bahwa mimpi itu adalah jalan raya menuju alam bawah sadar. Tetapi mimpi itu dapat diartikan dalam segi perasaannya. Jadi apa yang dia mimpi, apa yang klien mimpikan, nanti si konselornya itu menafsirkan sesuai dengan perasaan si klien. Perasaan itu apakah sesuai dengan kegelisahan, takut, misalnya perasaan itu ya. Apakah si klien senang, bahagia, atau si klien sedih, marah. Itu bisa kita artikan, tetapi hanya kepada perasaannya saja, ya bukan ke suatu yang kepastian. Nah, pada analisis mimpi ini untuk ini ya, itu mimpi itu menurut Sigmund Freud adalah ekspresi keinginan terpendam. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang bermimpi bahkan sering mimpinya sama itu terus, maka sebenarnya dia ada sesuatu yang dia pendam, tetapi mungkin tidak bisa dia ungkapkan ketika di alam sadar. Ketika dalam mimpi ya, alam bawah sadarnya itu terbuka dan itulah keinginan dia yang sebenarnya. Mimpi juga merupakan manifestasi dari keinginan, kemudian ketakutan, kecemasan yang tidak dapat diekspresikan dalam kehidupan sadar karena bertentangan dengan norma atau nilai personal. Nah, maka nanti tugas konselor apa? Menafsirkan mimpi itu, menafsirkan simbolik-simbolik tersebut. Dengan cara apa? Menginterpretasikan simbol-simbol dalam mimpi. Objeknya, orangnya, situasinya yang mewakili psikologi si klien. Contohnya nih, kalau dalam psikoanalisis misalnya seperti ini. Ada seorang klien yang bermimpi dia dipatok ular. Dipatok ular. Nah, kita harus ini ya memahami bahwa tadi kan Sigmund Freud mengatakan bahwa dia itu didasarkan atas seksual gitu ya. Nah, ular itu diidentifikasikan dengan sesuatu yang laki-laki gitu ya. Artinya apa? Ketika dia di mimpi ada dipatok ular, maka itu bisa diartikan dia si klien itu sebenarnya merasa ketakutan,
atau kecemasan karena misalnya dia diselingkuhi oleh suaminya gitu. Dan suaminya itu atau suaminya itu menyakiti dia. Itu kegelisahan dan ketakutan tersendiri. Tapi itu tidak boleh serta-merta langsung menafsirkan tersebut, harus banyak hal-hal yang mendukungnya. Jadi bisa menanyakan kembali apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarganya sambil menafsirkan mimpinya. Dan analisis mimpi ini bisa mengungkap masalah tersembunyi gitu ya. Konflik psikologis yang belum terselesaikan di masa lalu juga bisa diidentifikasi. Nah, kemudian selanjutnya ada analisis resistensi dan transparansi. Kalau analisis resistensi itu analisis perlawanan pasien. Resisten itu kan perlawanan, resisten itu perlawanan, penolakan. Ada klien yang datang, kemudian dia itu kan kita perhatikan nih dari awal sampai akhir. Kemudian dia menunjukkan sesuatu gelagat yang seperti menolak kita. Misalnya sudah janjian besok jam 7, datangnya malah besoknya lagi sambil telat, gitu, telat, telat terus. Maka kita bisa menafsirkan bahwa orang tersebut punya gejala kepribadian yang misalnya kurang disiplin gitu. Kadang suka meremehkan orang lain, itu juga harus seorang konselor harus bisa menafsirkan hal tersebut gitu. Kenapa penolakan itu bisa terjadi pada seorang klien? Nah, baik sadar atau maupun tidak sadar, karena itu bisa merupakan apa bukti bahwa klien tersebut punya masalah atau memori emosi yang menyakitkannya di masa lalu dengan penolakan tersebut. Atau misalnya contohnya seperti apa? Keningan mendadak misalnya. Misalnya seperti si klien, ada klien yang datang kepada kita. Nah, si klien ini kemudian menceritakan dia punya masalah di keluarganya. Dan si konselor kan menanyakan balik, bagaimana ayahnya memperlakukan dia. Misalnya dia mengatakan, oh ayahnya seperti ini. Tapi ketika si konselor menanyakan bagaimana ibunya di rumah, dan si klien menolak, tidak ingin membicarakan ibunya, berarti penolakan itulah yang justru penyebab masalah dia. Berarti artinya dia punya masalah dengan ibunya gitu. Sesuatu yang dia tolak berarti masalahnya itu yang terjadi pada dirinya. Nah, atau mengubah topik ketika membicarakan seseorang, itu juga masalah dalam diri dia. Itu bisa kita analisis. Kemudian lupa janji atau intelektualisasi berlebihan. Eh, Misalnya dia punya apa ya pemikiran yang terlalu berlebih jadi sehingga menyepelekan orang lain, nanti kita bisa analisis. Kemudian ada yang dinamakan dengan analisis transferensi. Kalau tadi resistensi penolakan ya atau perlawanan, kalau transferensi itu analisis transferensi itu adalah proses menafsirkan emosi dan sikap eh, klien yang ditampilkan pada seorang konselor. Jadi transfer itu kan pemindahan. Jadi kita bisa lihat apa yang dikatakan klien kepada konselor ketika pemindahan, penyebutan masalah dia, penanganannya seperti apa. Nah, itu kita bisa analisis gitu. Nah, karena memungkinkan klien menghidupkan kembali konflik dan pola hubungan masa lalu dalam konteks aman ruang konseling. Di sini juga dijelaskan nih, konselornya harusnya seperti apa, mengidentifikasi, menafsirkan pola transferensi ini untuk membantu klien memahami bagaimana masa lalu mempengaruhi hubungan saat ini. Misalnya, si klien ini tidak mau bicara terbuka sama konselor tentang masalahnya. Berarti nanti konselor bisa paham bahwa si klien ini seorang yang suka mendem, tidak bisa bercerita kepada siapapun. Artinya dia memendam sendiri masalahnya dan itulah yang harus dia perbaiki. Gitu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian tugas konselor seperti apa? Konselor psikoanalisis ini yang pertama itu harus sebagai penafsir yang objektif. Jadi kita itu harus
yang kita tafsirkan harus sesuai dengan ucapannya, mimpinya, perilaku klien, bukan karena pemikiran kita sendiri, tetapi justru tentang klien tersebut, tentang yang kita lihat, bukan oh menurut saya mah seperti ini, bukan gitu. Tetapi benar-benar harus ada bukti-bukti yang mendasari eh, pemikiran kita terhadap si klien. Kemudian kita juga harus apa bersikap pasif dan tidak mengungkapkan perasaan atau opini yang terlalu berlebihan pada si klien. Kemudian bersikap netral, kemudian juga menjadi cermin yang reflektif. Artinya kita juga harus memantulkan perasaan dan pikiran yang membuat mereka sadar akan dirinya seperti apa. Nah, mungkin seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Dapat dipahami? Insya Allah, Bu dosen. Alhamdulillah, Ibu sangat jelas sekali. Ya, Izin ada yang bertanya Bu, tapi mau ini pengalaman gitu ya. ya Apakah boleh atau silakan. enggak gitu kan? Soalnya ini eh, betul-betul real gitu kan. Nah, mohon maaf tapi sebelumnya mungkin seperti tabu. Ya, Nah, kalau dari apa Sigmund Freud ini kan psikoanalisis itu kan eh, kelakuan kita saat ini kan dipengaruhi oleh masa lalu ya. ya, Nah, nah terus bagaimana? Tapi mohon maaf sebelumnya nih. Dulu ini apakah kesalahan dari pasien apa gitu? Dulu itu kan ada yang bertanya ya dalam satu apa acara televisi apa radio saya lupa lagi. Eh, itu ada seorang istri itu kan senang masa oralnya itu dilampiaskan ke suaminya sampai Hmm. berjam-jam katanya dan sampai suaminya itu merasa nggak kuat itu saat itu suaminya curhat seperti itu. Nah itu tuh eh, ter- kelakuan seperti itu seorang istri kepada suaminya itu apakah dipengaruhi masa oralnya yang tidak terpenuhi atau di mana gitu Bu? Terus yang kedua eh, pengalaman juga ini saya langsung melihat karena kebetulan dulu gitu kan dulu masih sebelum menikah itu kan saya ngajar pengajian anak-anak gitu. Nah di situ ada anak di bawah 6 tahun 5 tahun lah itu melakukan hubungan layaknya suami istri gitu bersembunyi di balik balik apa di balik tirai gitu tirai saat itu ada triplek gitu tirai pembatas. Nah yang ketiga itu bagaimana dengan saat ini memang sangat banyak ya di lingkungan saya sendiri tempat kerja itu ada yang namanya LGBT gitu. Nah semua itu dipengaruhi karena masa-masa apa gitu Bu? Apakah karena masa ini tidak terpenuhi, masanya masa apa gitu? Dan bagaimana cara kita untuk eh, memberikan pengarahan bahwa itu tidak baik gitu. Terima kasih. Ya, Mas. Dan ketiga kasus itu memang saat ini pun masih banyak terjadi gitu yang ketiga kasus itu. Ya. eh itu belum tentu ya. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa dia itu kenapa dia menjadi seperti itu karena pada masa kecilnya saja. Karena ini kan menurut Sigmund Freud ya, menurut Sigmund Freud, sekali lagi menurut psikologi Barat dan dia juga nantinya sangat ditentang oleh ilmuwan-ilmuwan yang lainnya bahwa nanti ada psikologi sudah ini ya, ada psikologi behavior, teori behavior, kemudian ada teori humanistik, dan mereka menentang psikoanalisis tersebut. Kata penemu teori behavior itu, manusia itu tidak didasarkan oleh alam bawah sadar saja, justru manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan.
kata si teori behavior. Kemudian kata teori humanis, manusia itu tidak hanya didasarkan oleh lingkungan saja, tidak oleh alam bawah sadar saja, tetapi manusia itu harus dilihat dari segi bahwa manusia itu kompleks. Manusia itu punya pengalaman-pengalaman hidup sebagai manusia yang mana dia kadang tidak bisa mengendalikan dirinya, kadang dia mencapai hal-hal yang tertinggi dalam dirinya gitu. Jadi manusia itu kita sebagai konselor harus bisa bijak ya. Seseorang itu seperti itu bisa jadi nanti makanya kita harus menggalinya dia seperti apa karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Apakah benar dipengaruhi oleh masa kecilnya? Dan itu bisa jadi. Karena faktanya memang banyaknya seperti itu orang yang mengalami masalah identitas gender tersebut biasanya dipengaruhi karena masa kecilnya yang memang ada kekacauan di dirinya, di keluarganya, sehingga terbawa lah sampai dia dewasa gitu. Kemudian ada yang kenapa anak tersebut orang tersebut hiper gitu, hiperseks misalnya. Itu kan bisa jadi ya, bisa jadi karena dia punya trauma pelecehan seksual pada masa kecil atau pada masa remajanya juga bisa jadi, atau trauma masa lalunya juga bisa jadi, atau bisa jadi dia punya genetik ya, biologis masalah hormon juga bisa, hormon bawaan dalam dirinya, atau dia ada dalam lingkungan yang misalnya dia sering nonton film-film lingkungan teman-teman yang seperti itu. Jadi mau tidak mau dia menyerap semuanya gitu. Jadi nanti banyak teori-teori lainnya yang mempengaruhinya. Itu kan. Terus bagaimana kalau anak yang pada masa falik tersebut dia ternyata ketahuan berhubungan? Nah, kita juga tidak bisa menyalahkan anak tersebut. Jangan-jangan itu kesalahan orang tuanya sendiri. Karena pada masa tersebut misalnya dia pernah melihat orang tuanya sedang melakukan berhubungan atau dia melihat film atau apa karena sekarang kan sangat terbuka ya informasi-informasi seksual itu dalam HP, dalam TV, apalagi ada WiFi, ada internet yang sangat bisa diakses oleh semua orang dan itu bisa menyebabkan seseorang anak itu seperti itu gitu. Seperti itu Bapak dapat dipahami. Ya, siap Bu. Terima kasih. Berarti Ya. sebagai apa calon konselor yang masa kini itu kita harus betul-betul menguasai apa namanya Teori-teorinya eh, itu ya. teori-teori Barat termasuk Islam mungkin ya Bu ya Iya, semuanya. untuk perbandingan mungkin ya. Ya, sebagai perbandingan juga, sebagai ilmu juga bagi kita. Karena mereka itu, ini ya, kalau ilmu mungkin di Islam itu justru lebih komplit. Karena kalau kita tahu Sigmund Freud itu lahir tahun 1900-an, ya. Dan Bapak psikologi-psikologi, kemudian teori-teorinya juga tahun 1900-an ke sini. Artinya, itu hanya beberapa tahun sebelum kita merdeka. Sedangkan ilmu Islam ini sudah berabad-abad yang lalu, sudah 1.500 tahun yang lalu, Nabi Muhammad sudah mengajarkan dalam Quran, dalam hadis. Artinya ilmunya sudah komplit, tapi mungkin mereka itu, psikologi Barat itu menggali dengan cara langsung mempraktekannya mungkin kepada manusianya dan dituliskan ilmu-ilmunya sehingga eh, lebih apa ya, lebih ilmiah dan diterima oleh akademisi sekarang. Nah, kalau Islam, dalam Islam mungkin kita memang sudah terlena ya akan ilmu tersebut dan kurang menggalinya lebih dalam. Seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yang lainnya mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Izin bertanya, Bu dosen. Ya, silahkan. Ini mengenai tadi tentang egois ya.
ego dan super ego. Ini kenyataannya, faktanya itu kenapa laki-laki itu super egois dalam hal apapun. Kita sebagai cewek itu jadi banyak mengalah. Apa kayak itu udah kodratnya gitu laki-laki yang super egois itu seperti itu Bu dosen. Bapak-bapak Biar cara saya jawab, Bu gimana? dosen. Biar saya jawab, Bu dosen Sebaliknya. itu. Ya, silakan. Nah, jadi begini, seperti lagunya, tidak semua laki-laki itu seperti itu. Iya, sip. Kalaupun ada, itu hanya sebagian kecil saja. Gitu. Salah satu contoh siapa? Pengusaha apa tidak egois? Berarti apa? Tidak semua laki-laki. Gitu aja Bu dosen, termasuk saya. Ari kamu egois gitu. Nah, Mungkin itu saya mah bagian yang egoisnya salah itu. bertemu laki-laki Iya, cuma mungkin. pengersa Abah yang kayak egois, yang lainnya super egois dalam hal apapun. Itu kan, maaf ya, itu kan pandangan perempuan. Nah, Ya. pandangan laki-laki pun sama. Ya, Perempuan ini itu udah tidak mau egois, ngalah gitu. Rame ya, rame ya. ini udah egois nih. Istri juga nggak mau ngalah gitu. Jadi kalau kita mau perbandingan ya yang seimbang juga lah gitu. Iya, iya sih, cuman kebanyakannya faktanya seperti itu, tidak mau ngalah. Kita mah tetap pihak cewek selalu ngalah. Ini egois banget ini para cowok nih, kenapa nih? Karena laki-laki itu menanggung dosa istri, dosa para perempuan. Sehingga kalau tidak egois itu namanya bukan laki-laki. Laki-laki itu imam. Yang namanya imam itu harus mengatur. Kalau yang diatur ya namanya makmum. Itu adalah resiko bagian dari makmum seperti itu. Ya berarti udah kodratnya ya lah, cowok itu egois gitu. Ya kalau nggak egois bukan laki-laki namanya. Kalau ada laki-laki yang tidak egois, mungkin yang tadi bagian dari LGBT. Ya, betul Aduh. betul. Dasar egois. Ya Bu dosen gimana ta? Ya. Kalau saya ini pernah dengar ya, menurut mungkin udah pada tahu ya Dokter Aisyah Dahlan. Ya Ya tahu-tahu. betul betul Pak Ya, dosen. Ya, Ya, bosan ya ya. beliau itu sering ini ya menjelaskan bahwa laki-laki itu berbeda sama perempuan dari sananya. Jadi ciptaan Allahnya juga sudah berbeda. Allah menciptakan laki-laki itu, otak laki-laki itu kan di dalam otak itu ada hipotalamus ya. Nah, hipotalamus pada otak laki-laki itu ukurannya katanya 2,5 kali lebih besar daripada perempuan. Nah, artinya di sini saja sudah jelas bahwa ada perbedaan kebutuhan dasar antara pria dan perempuan, ya. Bahwa hipotalamus itu merupakan bagian otak yang mengatur banyak fungsi penting tubuh. Ada rasa aman, pola makan, tidur, dorongan seksual. Nah, kata Bu Dr. Aisyah Dahlan juga, ukuran hipotalamus yang lebih besar ini membuat laki-laki itu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan perempuan. Artinya di dalam hipotalamus itu ada pusat rasa aman. Jadi kalau laki-laki merasa tidak aman atau tidak dihargai, dia bisa lebih gelisah daripada perempuan yang kurang dihargai dan diberikan rasa aman gitu. Karena hipotalamusnya itu lebih besar gitu. Juga dari segi makan, tidur, dorongan seksual, semuanya diatur di hipotalamus tersebut gitu. Gitu. Jadi kadang istri suka menganggap suami itu terlalu cuek, nah. Sementara suami merasa istri terlalu cerewet, padahal cara kerja otak keduanya memang berbeda. Gitu betul, ya. betul, Jadi betul intinya saling sekali. menghargai dan menghormati aja lah sebagai jenis kelamin yang berbeda ya, mau gimana lagi ya. Siap. Ya, Dari Tadi jenis soal kelamin pribadi. aja udah Izin, beda ya. izin menambahkan Ibu, ya tapi silahkan. eh Jam 5, woi. ya egois Jam itu 5 ya? bukan sifat laki-laki secara umum, tetapi perpaduan karakter pribadi, pengalaman hidup dan lingkungan. Jadi eh, terlihat egois padahal dirinya itu sedang membangun pertahanan diri Ya, atau menjaga gengsi egonya ya. gitu ya, Ibu. Ya betul. Ya, tidak terasa ya udah jam 5. Saya ngomong berarti lama Hidup banget. laki-laki. Hidup laki-laki. Egois, teta. Tapi Bapak, Jangan ngantuk, perempuan dosen. itu lebih Lanjut ke maghrib, sensitif. dosen. Hidup perempuan. Perempuan sensitif. Jadi kalau Betul. Tapi laki-laki terlalu menunjukkan egoisnya, perempuan menjadi sedikit sensitif ya Bu, Bu Rinsun.
Betul. Iya, jadi ilfil gitu kalau lihat yang egois teh. Bukan gerget, jadi ih, apaan sih jadi gitu. Bahasa gaulnya gitu ya. Tapi Mungkin ini tidak juga akan ada sebagai laki-laki hikmah yang ya. tidak perempuan. Mungkin ini juga sebagai hikmah bahwa Allah memang menciptakan manusia berbeda dan Allah pun memberikan aturan kepada laki-laki dan perempuan pun berbeda gitu ya. Mungkin seperti Iya, itulah. Tambahin lagi, kodratnya ya. Ya, karena yang diciptakan pertama kali adalah Adam, bukan Hawa. Rame. ya, terima kasih Bu dosen pemaparannya. Sami-sami. Kita akhiri ya. Nanti besok insya Allah teori tentang teori behavior. Sekian dari saya. Gimana? Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.